Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Para pendengar yang beriman, dalam Al-Qur'an, khidmat sering disebut dengan istilah jihad dan dilakukan dengan dua hal, bi awalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kita. Dalam konteks ini, Al-Quran selalu menyebutkan kata amwalikum, hartamu, sebelum anfusikum, jiwamu. Al-Quran mengajari kita untuk berkhidmat dengan harta sebelum dengan jiwa. Banyak di antara kita yang sering rela mengorbankan nyawa, tetapi tidak rela mengorbankan hartanya. Manusia sering mengorbankan kesehatannya, tubuhnya, bahkan jiwanya demi harta. Oleh karena itu, perkhidmatan dengan harta di dalam Islam lebih didahulukan daripada perkhidmatan dengan jiwa. Contoh, perkhidmatan dengan harta yang merupakan salah satu rukun Islam adalah mengeluarkan zakat. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan karakteristik orang takwa selalu menyebut perihal zakat atau infak di jalan Allah sebagai salah satu ciri. Pada pendengar yang beriman, surah Al-Baqarah ayat 2-4 Allah berfirman, kemudian seorang sahabat Nabi bernama Talhah menjadi amat gelisah. Ia sibuk memikirkan hartanya yang paling ia cintai. Ia ingat bahwa ia amat menyukai kebun miliknya yang terletak di samping masjid Nabi. Ia sering melihat Nabi berbaring di kebun itu sebelum pergi ke masjid. Ia kemudian datang menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, tak ada harga yang paling saya cintai selain kebun di samping masjid ini. Sekarang saya infakkan kebun ini di jalan Allah." Setelah saya mendengar ayat 92 surah Al-Imran. Pada pendengar, Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 36 dan 37, sesungguhnya kekhidmatan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jika dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan dia akan mengeluarkan kedengkianmu. Dalam tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan ayat ini disebutkan, sesungguhnya Allah SWT tahu bahwa kalau kita mengeluarkan rezeki pada saat yang sama, kita mengeluarkan penyakit-penyakit di batin kita. Di antaranya kedengkian, iri hati, egoisme, dan mementingkan diri sendiri. Dengan kebiasaan mengeluarkan harta, akan keluar juga kedengkian kita. Para pendengar yang beriman, untuk menghilangkan ego kita harus melakukan latihan. Di antara latihan itu adalah mengeluarkan harta. Adalah sesuatu yang selalu kita inginkan. Kita hanya bisa belajar untuk menaklukkan keinginan-keinginan kita dengan mengeluarkan harta yang kita cintai. Dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, Allah memerintahkan Nabi SAW, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Dan Rasulullah pernah bercerita tentang seseorang yang telah mencapai derajat yang tinggi. Sekiranya salah seorang di antara mereka mati, Allah akan menggantikannya dengan orang yang sama seperti mereka. Menurut Rasulullah SAW, karena orang-orang inilah Allah menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, menghidupkan dan mematikan, serta membuat sehat dan sakit. Kalau mereka datang di satu tempat, Allah akan selamatkan tempat itu dari 70 bencana. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian bagaimana mereka mencapai derajat yang setinggi itu? Mereka mencapainya bukan karena banyaknya sholat dan haji. Mereka mencapainya derajat itu karena dua hal. Pertama, kedermawanan, dan kedua, hatinya bersih dan tulus terhadap sesama muslim. Dua hal ini yang mengantarkan seorang kepada tingkat yang lebih tinggi. Para pendengar yang budiman, faedah dari hikmat adalah pertama, untuk menaklukkan ego kita, untuk mengalahkan upaya kita yang selalu mementingkan diri sendiri. Kita mempunyai kecenderungan untuk senantiasa ingin dihormati. Kita tidak hanya menginginkan manusia untuk berkhidmat kepada kita, tetapi kita juga ingin selalu alam semesta melayani kita. Kemudian faedah yang kedua dari berkhidmat adalah meruntuhkan kesombongan. Orang yang sombong akan sulit memasuki kerajaan Allah, seperti sulitnya untuk memasuki lubang jarum. Allah berkata, kebesaran adalah busanaku. Barang siapa yang menyaingi kebesaranku, akan aku campakkan dia. Orang yang tidak mau berkhidmat dan hanya mau dihikmati oleh orang lain, orang itu pastilah orang yang sombong. Marilah kita belajar menghancurkan kesombongan pada diri kita dengan berkhidmat. Dan yang ketiga, faedah hikmat adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Seorang muslim harus melayani dan menerima manusia dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan orang-orang yang bergolden girl sampai kalangan orang yang hanya orang biasa. Kalaulah kita banyak disibukkan dengan berkhidmat kepada orang lain, kita tidak akan punya waktu untuk mengembangkan penyakit hati kita. Dan yang keempat, dengan berkhidmat kita belajar mencintai orang lain. Salah satu penyakit manusia modern adalah keinginannya untuk selalu dicintai sepanjang waktu. Kita hanya belajar cara-cara dan kiat-kiat untuk dicintai. Banyak buku dijual tentang self-information, self-information. Dalam buku-buku itu diajarkan bagaimana supaya kita dicintai oleh suami misalnya atau istri. Namun sebanyak apapun kiat dan teknis yang kita baca, suatu saat pasti ada orang yang tidak mencintai kita. Ketika kita berkhidmat kepada orang lain, kita mulai belajar untuk mencintai orang lain. Perhatian kita beralih dari ingin dicintai menjadi ingin mencintai. Tugas kita adalah mencintai orang lain. Imam Ali Zainal Abidin pernah berkata, dia berdoa, ya Allah,
Aku mohon agar aku bisa mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dari doa ini dapat kita mengambil iktibar. Kita lebih baik mencintai daripada dicintai. Karena dicintai sering membuat kita merasa putus asa bila target yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Kita harus belajar mencintai. Psikologi modern menyebutkan tak ada orang yang jatuh cinta, yang ada adalah belajar mencintai. Cinta adalah suatu proses. Sebelum kita belajar mencintai Allah, belajarlah mencintai hamba-hamba Allah. Zaman dahulu jika ada orang yang datang untuk belajar di suatu majelis taklim, tanyakan, bila kita mempunyai istri atau mempunyai suami, belajarlah untuk mencintai istri kita sebelum kita mencintai Allah. Tanyakan pada diri kita. Adapun faedah kelima dari berkhidmat adalah yang kita peroleh dengan untuk mensucikan jiwa kita. Mensucikan jiwa adalah sangatlah penting karena apabila dalam jiwa kita tidak ada kebersihan, tidak ada rasa cinta pada sesama, jiwa kita akan merasa tidak nyaman dan seperti ada kekosongan di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, belajar mencintai orang lain adalah satu hal yang sangat mulia. Oleh karena itu, mari kita selalu mengingat apa faedah dari berkhidmat agar kita bisa mencintai sesama, dapat menaklukkan ego kita, dan dapat meruntuhkan kesombongan dalam diri kita, serta belajar mencintai. Apabila hal ini dapat kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga sedikit berbagi ilmu pada hari ini dapat mendatangkan manfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.